Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Podcast DPM. Gimana nih teman-teman pendengar setia Podcast DPM UM? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Kali ini Podcast DPM kami mengundang narasumber yang keenam, yang pastinya nggak jauh dari anggota DPM kami sendiri. Narasumber keenam kami yaitu dari Komisi D, di mana Komisi D ini berfungsi untuk mengawas dan menetapkan kegiatan atau program kerja BEM dan menindaklanjuti aspirasi terhadap BEM Universitas Maksum. Karena kemarin telah mengobrol dengan Ketua Umum, Sekjen, Komisi A, Komisi B, dan Komisi C, nah kali ini kami akan mengobrol dengan Komisi D. Siapa dia ini? Komisi D dari DPM UM kami, yaitu Indra Irawan. Halo guys. Oke, halo Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Oke, alhamdulillah. Boleh nih Kang perkenalan dulu agar pendengar tahu siapa yang menjadi Komisi D di DPM UM kita. Oke, kenalin, nama saya Indra Irawan. Di sini saya menjabat sebagai koordinator Komisi D. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Perbankan Syariah dan sekarang berada di semester 5. Oke, terima kasih ya Kang. Mau lanjut aja nih Kang, ini langsung ke pertanyaan. Langsung. Oke. Biar cepet ya. Iya. Di sini kita akan mengobrol santai aja ya, dengan beberapa pertanyaan untuk beberapa menit ke depan. Santai tapi sedikit formal. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana sebenarnya peran Komisi D dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa dan apa yang menjadi fokus utama tupoksi komisi ini? Oke. Sebenarnya Komisi D cakupannya sangat luas ya, dan kita langsung terjun ke program kerja BEM gitu, dimana kita mengawasi setiap proker yang diadakan oleh BEM gitu. Di sana kita ikut serta, ikut mengawasi dan ikut menyuarakan aspirasi panitia yang ikut di di program kerja tersebut gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada kendala atau apapun, sebisa mungkin Komisi D ikut membantu untuk mengambil keputusan apa yang harus diambil gitu. Oke. Itu fokus utamanya mungkin lebih ke mengawasi setiap program kerja BEM gitu. Iya. Berarti kalau untuk ke ormawa lain nggak bisa ya Kang? Nggak bisa, karena birokrasi kita tuh emang langsung ke BEM-nya tersebut gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih ya Kang, apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh Komisi D dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan dan regulasi di lingkungan kampus? Oke, langkah-langkah yang Komisi D ambil mungkin apa ya, kayak kita saya pribadi gitu mengundang staf-staf saya dulu gitu, terus kita mengobrol nih keputusan apa yang akan diambil, dalam teknik pengawasannya mau kayak gimana. Dan itu tuh kayak kita harus apa ya, lebih survive aja gitu terkait hal tersebut gitu, dimana saya sebagai koordinator Komisi D tidak ingin kayak banyaknya hal yang saya tidak tahu tentang program kerja yang ada di lingkungan kampus gitu. Dan maka dari itu aku pengen terjun langsung gitu. Oke. Yang ketiga nih Kang, bisa Anda memberikan contoh konkret bagaimana Komisi D bekerja sama dengan mahasiswa, staf atau pihak lain dalam proses legislasi kampus? Oke. Mungkin kalau secara legislasi nggak terlalu luas ya, karena emang saya di Komisi D langsung birokrasinya ke BEM aja gitu. Cuman kalau untuk apa sih hal-hal konkret yang bisa menjadi acuan tuh, mungkin kita selalu ikut proker-proker BEM gitu, dimana kita selalu membantu, mengawasi, selalu ikut serta di dalam kepanitiaan tersebut gitu. Kayak ada evaluasi setelah program kerja, kita ikut serta, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang konkret ya buat kalian semua kalau misalkan Komisi D bisa langsung terjun mengawas ke BEM gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kang, bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam Komisi D dan apa saja mekanisme yang ada untuk memastikan keterlibatan semua pihak yang terpengaruh? Oke. Mungkin untuk mengambil keputusan seperti yang tadi saya bilang gitu, saya selalu bilang ke staf-staf saya selalu mengajak dulu staf saya nih, dan saya paling kalau misalkan antar Komisi D dulu nih, misal
kita mau ngadain apa nih gitu, kita mau ngadain pertemuan nih, kita mau ngebahas apa kali ini gitu. Kayak kita mencari solusi, kita memberi saran, kita setelah kita semua berunding gitu. Setelah ada satu keputusan baru kita ngobrol ke DPM secara menyeluruh gitu kan, dalam rapat rutinan gitu. Kita selalu memfollow up apa saja yang sudah kita disimpulkan gitu. Jadi disimpulkannya lewat rapat internal yang di Komisi DPM. Internal DPM yang ya. jadi kita ada rapat internal Komisi D, ada juga rapat internal si DPM tersebut gitu. Ya, oke. Selanjutnya nih Kang, bagaimana cara Komisi D mengatasi perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin muncul dalam proses pembuatan kebijakan atau regulasi? Mungkin terlepas dari beberapa konflik ya, karena dalam setiap proker pasti ada aja iya. gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri gitu. Hal-hal yang saling bersinggungan atau apapun itu pasti selalu ada gitu. Cuman mungkin untuk solusinya kita lebih melihat ke beberapa arah nih. Kita lihat dari arah A, misal dari arah B kita satuin gitu. Kita ambil itu menjadi satu keputusan buat kita gitu. Jadi nggak terfokus kepada satu hal gitu. Jadi kita melihat beberapa hal yang menurut kita bisa masuk ke nalar kita gitu. Jadi kayak hal-hal konflik tersebut bisa menjadi sebuah solusi gitu, dan apa yang mereka utarakan, apa yang mereka rasakan, kita cerna dulu lah gitu. Jangan nggak tiba-tiba langsung ngambil keputusan begitu aja gitu. Kita juga selalu mendengar pihak-pihak yang sekiranya mereka mau didengar gitu. Kita juga setelah disatuin baru itu menjadi sebuah keputusan buat kami gitu, mengambil keputusan tersebut dari konflik-konflik yang terjadi gitu ya. Jadi nggak diambil keputusan sendiri gitu ya? Kita juga kita juga selalu memfollow up ke rapat internal DPM-nya gitu, mencari solusi lah. Ya betul. Oke, selanjutnya nih Kang, apa isu-isu legislatif utama yang saat ini sedang dibahas atau menjadi fokus Komisi D di Dewan Perwakilan Mahasiswa? Isu-isu mungkin saya juga kurang terlalu gitu, karena sejauh ini aman lah gitu ya. Betul. Adapun ya bersinggungan sedikit itu bukan menjadi suatu permasalahan gitu. Isu-isu yang di legislatif yang mungkin ada beberapa hal-hal yang sulit diterima atau belum mengerti mungkin ya kali. Mungkin itu ada beberapa konflik itu. Isu-isu mungkin kemarin ada yang LDKM itu gitu, kayak hangat-hangatnya hangat-hangatnya. Dan ya sih saya juga mau ngingetin ya, buat kalian semua yang mungkin tahun depan kali ya, mungkin tahun depan gitu, buat adik-adik semua nih, buat kalian yang mau ikut LDKM boleh nih, tapi kita gak ngewajibin buat kalian ikut LDKM. Betul. Kecuali kalau misalkan dari kalian sendiri pengen ikut ormawa atau apapun itu ya, dan menjadi kepengurusan gitu. Itu bukan menjadi suatu hal yang wajib buat kalian gitu. Dan bukan juga untuk syarat kelulusan ya Kang? Ya, jadi itu merupakan jembatan lah buat kalian biar bisa melatih kalian buat di organisasi gitu. Sekali lagi itu tidak diwajibkan ya guys. Semangat. Buat tahun depan nih. Iya, adik-adiknya ya. Adik-adik mau. Oke, lanjut nih Kang. Apakah ada upaya konkret dalam mengedukasi BEM tentang proses legislatif dan peran Komisi D dalam hal ini? Boleh diulang? Sorry. Oke. Apakah ada upaya konkret dalam mengedukasi BEM tentang proses legislatif dan peran Komisi D dalam hal ini? Oke. Dalam mengedukasi BEM gitu ya? Iya, betul. Mungkin kita juga sebenarnya sama-sama belajar ya gitu. Betul. Saya pribadi juga sebagai koordinator Komisi D gitu. Saya di sini juga banyak belajar. Mungkin saya juga banyak belajar dari mereka gitu. Gimana cara mereka mengambil keputusan, gimana cara mereka mengambil alih semua tugas gitu, dan itu merupakan hal-hal yang tidak mudah lah gitu. Tapi saya juga selalu memberikan saran dan dukungan gitulah. Kayak apapun yang keputusan menurut saya, keputusan yang mereka ambil kadang kalau misalkan mereka percaya dan akan hasilnya akan memuaskan ya gak apa-apa gitu. Dan kita juga mensupport, mendukung kegiatan dan program mereka. Adapun kalau misalkan ada beberapa hal konflik terkait internalnya itu sendiri gitu atau bersama eksternal, ya kita juga berusaha ikut andil lah gitu. Kita selalu meluruskan nih gitu. Kita juga pengennya gitu, kita pengen berkontribusi secara lebih jauh gitu, biar kita bisa
oh gini, maksudnya kayak ada pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. gitu ya. Karena kadang kita juga gak selalu mengedukasi, tapi mereka juga mengedukasi kita ya. gitu, memberikan pelajaran-pelajaran gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil juga itu bisa menjadikan pelajaran buat Komisi D sendiri gitu. Cuman ya saya berharap semoga dengan adanya Komisi D gitu kalian bisa lebih terbantu. Amin. Ya, amin. Oke. Selanjutnya nih Kang, bagaimana proses pemilihan anggota Komisi D dan apa yang menjadi kriteria utama dalam seleksi mereka? Oke, buat siapa ya ini? Buat nanti yang mau. Saya sebentar lagi mau lulus. Lulus. Mungkin untuk kriteria saya nggak terlalu fokus ke sana gitu ya. Betul. Kalau misalkan ada orang yang setidaknya percaya diri, terus mampu dan percaya kepada dirinya sendiri gitu, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya, ya mungkin itu bisa menjadi patokan lah gitu. Dan saya juga gak bisa memaksa buat orang lain berada di passion yang bukan mereka gitu. Betul. Kalau misalkan ditanya terkait ciri-ciri buat yang masuk, bukan ciri sih, syarat ya. Syarat masuk ke Komisi D nggak terlalu mematok sih, kayak ya udahlah gitu. Kalau misalkan kalian bisa percaya diri, terus kalian mampu dan kalian bisa loyalitas terhadap tugas kalian, ya gak apa-apa gitu. Bisa diterima gitu. Iya, bisa diterima dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan dari kaliannya yang benar-benar gitu pengen ngebantu Komisi D, pengen merubah semua keputusan-keputusan yang kemarin-kemarin belum diambil gitu, kayak meneruskan yang kalian juga harus meneruskan meneruskan hasil-hasil kemarin yang belum tercapai lah gitu. Betul. Itu menjadi PR juga sih buat kalian. Tapi selebihnya kalau misalkan kalian percaya diri, ya udah ayo kita masuk ke Komisi D gitu. Bareng-bareng gitu ya nanti. Ngegantiin saya. Mau dibarengin kok malah keluar katanya. Oke, lanjut nih. Bagaimana Komisi D berperan dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan BEM? Mungkin kita selalu mendukung, mensupport semua kegiatan ya yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri gitu. Kita selalu menghadiri rapat, kita selalu ikut andil di dalam acara-acara tersebut gitu. Jadi kita bisa terjun langsung, kita bisa ngelihat keadaan yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi alasan kenapa aku sering ikut ke dalam proker-proker, terus ngawas tiap proker tuh karena aku pengen tahu gitu seberapa jauh mereka survive gitu, kayak banyak hal-hal yang aku sebenarnya gak tahu waktu dulu gitu. Kayak jadi ketika sekarang aku pribadi ngawas dan staf-staf aku ngawas, jadi ada beberapa hal yang menurut aku, oh gini ya berarti ngambil keputusannya harus gini. Dan satu hal yang jadi pelajaran buat saya sendiri gitu, dimana saya tuh jadi tahu beberapa karakter orang gitu. Jadi kayak oh berarti cara berkomunikasi sama si A harus gini nih gitu, cara komunikasi si B harus gini nih, ini cocok buat kalian nih yang mau ikut organisasi gitu ya, dimana kalian kurang paham atau selalu menebak-nebak orang gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalian terjun langsung, kalian bisa lebih paham gitu, dimana kondisi dan keadaan yang akan memberitahu kalian dan memberi pelajaran lah buat kalian, dimana kalian bisa lebih memahami seseorang gitu. Oke, siap. Lanjut nih Kang, apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan komisi ini dari tahun ke tahun? Langkah-langkah yang diambil mungkin yang pastinya harus lebih baik lah. Maksudnya kayak kita pengen lebih baik lagi gitu. Kita juga selalu mengevaluasi kinerja-kinerja Komisi D tersebut gitu. Mulai dari teknik pengawasan, cara pengawasannya kayak gimana gitu. Kita selalu mengevaluasi itu gitu. Itu merupakan tahapan-tahapan dimana kita juga pengen Komisi D ntar suatu saat nanti berkembang lah gitu. Dengan progres-progres yang insya Allah signifikan gitu. Kayak ada beberapa hal yang belum saya capai gitu, kayak saya pengen meneruskan itu buat adik-adik ntar gitu ya kayak. Apa tuh, boleh di-spill? Ntar aja internal. Tapi sejauh ini saya pastinya pengen yang terbaik lah gitu ya buat kedepannya gitu. Event yang terbaiknya untuk DPM dan internal itu sendiri, dan
kinerja BEM-nya bisa lebih maju lagi lah gitu. Amin. Siap. Oke, lanjut nih Kang. Bagaimana hubungan Komisi D dengan komisi atau lembaga lainnya di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa atau di luar DPM? Sejauh ini aman ya. Aman sih. Aman sih. Dan saya rasa konflik dikit pasti ada lah gitu. Pasti. Selisih paham yang emang itu mah udah menjadi hal normal lah gitu, dan Iya. hal wajar aja gitu ya. Wajar dalam setiap organisasi. Tapi aku selalu beranggapan bahwa ya udahlah, ini mau di dalam organisasi aja gitu, dan di luar kita berteman seperti biasa aja lah gitu. Gak ada konflik yang menurut aku harus dipermasalahin secara besar-besaran lagi. Jadi masalah pribadi gitu ya. Masalah pribadi yang dendam gitu nggak ada sih. Alhamdulillah sejauh ini aman, dan saya juga selalu berusaha untuk memberikan komunikasi yang baik lah gitu. Setidaknya internalnya dulu yang harus bagus komunikasinya gitu. Kayak oh ya udahlah, berarti kita harus menjaga komunikasi antar internalnya aja dulu gitu. Ntar kan kalau misalnya internalnya udah bagus, saling komunikasi, berarti keluaran juga bakal kelihatan enak aja gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini aman, gak ada hal-hal yang harus diperdebatkan secara internalnya. Internalnya aman sih, antara Komisi D, Komisi A dan yang lainnya gitu. Sejauh ini aman, dan semoga aja selalu aman ya gitu. Amin. Kita juga gak pengen dong dalam satu organisasi yang isinya tuh pemikiran-pemikiran kita semua yang memiliki tujuan yang sama gitu. Masa saya harus bergelut dengan pikiran-pikiran yang jelek gitu. Kayak ya udahlah gitu. Semoga itu menjadi hal-hal yang dijauhkan lah gitu. Amin. Dan adapun konflik juga itu bisa memberikan pelajaran lah buat kita gitu, dimana saya pribadi juga kalau misalkan ada masalah sama komisi-komisi yang lain, saya juga nggak menjadi merasa kayak dikucilkan atau merasa dijauhin, enggak. Justru itu memberikan pelajaran. Ini mah serius, ini mah kayak apapun yang mereka katakan gitu, even itu buruk banget itu kayak, tapi itu tuh menjadi sebuah pelajaran buat aku bisa merubah diri aku pribadi gitu, dan aku bisa menerapkan itu kepada staf-staf aku pribadi gitu. Masalah itu menjadi untuk tumbuh kita sendiri gini. Berkembang lah gitu. Jadi kita bisa lebih berkembang lagi lah gitu. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Cepet banget ya. Iya, nggak kerasa. Oke, apa harapan dan visi Komisi D dalam hal kontribusi mereka terhadap kelembagaan dan legislatif kampus di masa mendatang? Terkait harapan sih, berat banget ya harapan. Jangan berharap sih sebenarnya, tapi harus. Berharap, tapi ya yang pastinya sih saya pribadi gitu sebagai koordinator Komisi D dan staf-staf saya gitu, saya selalu memberikan masukan atau memberikan saran, dimana yang pastinya kita dan yang staf-staf aku juga pengennya lebih baik lagi lah gitu. Itu pasti harapan semua orang gitu, dan semoga aja untuk tahun depan gitu ya, atau ada yang masuk DPM gitu, ntar bisa menjalankan tugasnya secara amanah gitu. Itu sih yang paling penting gitu. Terlepas dari perkataan orang, terlepas dari lingkungan yang tidak mendukung atau apapun itu, semoga bisa kuat, semoga bisa bertahan gitu, karena ini tuh merupakan proses yang menurut aku lumayan cukup berat gitu, dimana kita harus selalu berkomunikasi dengan orang banyak gitu. Kita harus merecharge diri kita sendiri gitu, dimana kan energi yang mudah terkuras tuh bener-bener capek banget dan bisa menjadikan gak stabil gitu. Cuman kalau misalkan untuk kalian ngerjain secara tulus, secara loyalitas gitu, itu bakal menjadi suatu kebanggaan buat kalian, dan bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kalian gitu, karena kalian bisa bertemu dengan banyak orang, kalian bisa tahu kondisi dan keadaan setiap orang seperti apa, tahu bagaimana cara berbicara dan berhadapan dengan orang-orang gitu. Jadi banyak hal-hal sih menurut aku yang membuat aku tuh bangga gitu, dan banyak hal yang bisa menjadi pelajaran lah buat aku sendiri gitu. Harapannya pasti yang baik-baik aja lah gitu. Maksudnya kayak adapun kalau misalkan konflik ya udahlah gitu, jangan diperbesar. Harusnya jadi sebuah evaluasi buat diri kalian sendiri ataupun yang lain gitu, dan bisa lebih baik lagi lah gitu, bisa berkembang, bisa bisa mengawasi program kerja BEM dengan lebih baik lagi gitu, dan berhubungan baik dengan antar semua ormawa gitu, bisa berkomunikasi, berhubungan baik, dan membawa ke jalan yang, maksudnya ke jalan yang yang bisa memberi pelajaran lah gitu, dan
memberikan vibes yang positif lah gitu, memberikan energi-energi positif buat orang-orang. Terlebih kan kita selalu berkomunikasi dengan banyak orang lah gitu. Harus bisa memberikan energi-energi positif gitu buat orang-orang, biar bisa lebih berkomunikasi dengan baik sih. Itu sih harapan dari saya. Mungkin selebihnya, tapi saya juga serahkan kembali nih kepada suatu saat nanti nggak akan megang. Saya percaya kepada Anda lah gitu. Maksudnya kayak apapun keputusan yang Anda ambil jangan ragu. Kayak ya udahlah gitu. Nothing tulus aja, kayak kerjain apa yang menurut kamu benar, dan ngerasa jangan, adapun kalau misalkan ada yang ngerasa orang yang nganggap salah, ya udah jadi satu pelajaran gitu. Cuman jangan takut mengambil sebuah keputusan nih buat suatu saat nanti nih ada yang mau menjabat sebagai Komisi D. Komisi D gitu. Semoga kuat ya dan semangat gitulah dari aku mah. Amin. Semoga harapan dan keinginannya tercapai. Harapan saya, harapan semua, harapan warga Masum kayak semoga bisa bisa dijadikan apa sih, kayak direalisasikan. Semoga bisa direalisasikan oleh Kang-Kang dan teteh-teteh yang akan menjabat nanti. Ini video bakal ditonton tahun berapa ya? Udah tahu nih. Oke, terima kasih ya Kang. Sama-sama. Saya seneng sih diundang ke sini. Alhamdulillah. Itu pengalaman buat saya pribadi. Thank you. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita yang disampaikan oleh Akang tercapai ya, sama terrealisasikan sama adik-adiknya nanti. Amin. Oke, terima kasih atas semua jawaban yang telah dipaparkan dalam ngobrol santai tapi sedikit formal ini. Semoga obrolan dalam podcast ke-6 ini menjadi pengetahuan untuk orang-orang yang masih bertanya-tanya mengenai DPM UM, khususnya mahasiswa UM. Terima kasih Komisi D. Oke, sama-sama. Alhamdulillah podcast ke-6 ini selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast episode ke-6 ini. Terus pantengin aja podcast DPM UM dan juga sosial media DPM UM, karena selanjutnya akan ada episode-episode yang gak kalah seru dengan anggota DPM lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.